Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Mawardi Raukang dengan NIM A251220055. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi mekanika kuantum. Jadi, apa sih itu mekanika kuantum? Nah, mekanika kuantum merupakan penjabaran matematis dari dualisme sifat elektron, yakni sebagai gelombang dan sebagai partikel. Erwin Schrödinger mencetuskan suatu persamaan yang dikenal nama dengan persamaan gelombang Schrödinger yang dinyatakan sebagai fungsi gelombang yang disimbolkan sebagai psi, di mana kuadrat dari fungsi gelombang tersebut yaitu psi kuadrat merupakan daerah peluang yang diketemukannya elektron. Nah, persamaan Schrödinger ini bila diselesaikan untuk atom hidrogen menghasilkan tingkat energi yang mungkin ditempati elektron dan mengidentifikasi fungsi-fungsi gelombang berkaitan dengan tingkat energi dan fungsi gelombang. Tingkatan energi dan fungsi-fungsi gelombang ini diberi tanda dengan beberapa bilangan kuantum. Untuk setiap keadaan kuantum N, L, dan M, penyelesaian persamaan Schrödinger menghasilkan fungsi gelombang yang ditulis dengan bentuk simbol sebagai berikut. Nah, dari bentuk atau yang dituliskan dalam rumus tersebut dapat dibedakan menjadi dua komponen, di mana komponen pertama yaitu radial, yang apabila dikuadratkan menyatakan kebolehan jadian untuk menemukan elektron pada setiap jarak r dari inti, di mana dari komponen ini dapat diturunkan bilangan kuantum L dan N. Nah, kemudian komponen kedua yaitu komponen sudut, di mana PLM dalam kurung 0 atau P dapat diturunkan bilangan kuantum L dan M sebagai fungsi gelombang untuk atom berelektron suatu dalam keadaan LMN disebut orbital. Schrödinger berasumsi bahwa elektron bergerak mengelilingi inti seperti gelombang, sehingga kedudukan elektron di sekitar inti menjadi tidak tentu atau sulit ditentukan, di mana sebagai dampak dari ide ketidakpastian Heisenberg dan dualisme gelombang-gelombang partikel de Broglie, sehingga hanya diketahui peluang tempat ditemukan elektron yang disebut dengan orbital dan dinyatakan dalam 4 bilangan kuantum, yang mana 4 bilangan kuantum itu yang pertama adalah bilangan kuantum utama atau disimbolkan sebagai N, kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut atau disimbolkan sebagai L, ketiga itu bilangan kuantum magnetik disimbolkan sebagai M, dan 4 itu adalah bilangan kuantum spin disimbolkan sebagai bentuk S. Oke, kita masuk pada bilangan kuantum utama atau bilangan kuantum yang pertama, yaitu bilangan kuantum utama itu disimbolkan sebagai bentuk N. Bilangan kuantum ini menyatakan tingkat energi berupa kulit elektron, di mana kulit K dilambangkan dengan N sama dengan 1, kulit L dilambangkan dengan N sama dengan 2, kulit M dilambangkan dengan N3, dan kulit N dilambangkan dengan N4. Nah, silakan biar lebih jelas dan lebih mudah dipahami, silakan teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Oke, lanjut pada bilangan kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau disingkat L. Nah, bilangan kuantum ini menyatakan tingkatan energi berupa subkulit elektron, di mana untuk menyatakannya sesuai dengan rumus L sama dengan N1, sehingga jika N sama dengan 1 maka L-nya itu adalah sama dengan 0, dilambangkan dengan subkulit S dengan jumlah maksimal elektron yang dimilikinya hanya ada 2. Nah, untuk biar mudah juga teman-teman memahami bagaimana itu bilangan kuantum azimut, silakan teman-teman perhatikan tabel di bawah ini.
Bilangan kuantum yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan huruf M kecil. Bilangan kuantum ini menyatakan orbital yang dimiliki tiap subkulit dengan nilai M. Nilai M sama dengan -1 sampai dengan +1, sehingga subkulit S itu memiliki orbital dengan nilai M sama dengan 0. Nah, kemudian subkulit P itu memiliki 3 orbital yang dinilai dengan M sama dengan dari -1, 0, kemudian +1. Subkulit D itu memiliki 5 orbital dengan nilai M dimulai dari -2 sampai dengan +2 atau -2, -1, 0, +1 dan +2. Kemudian subkulit F itu memiliki 7 orbital dengan nilai M dimulai dari -3, yaitu -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nah, silakan perhatikan gambar di bawah ini untuk bagaimana lebih jelasnya terkait bilangan kuantum magnetik. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan huruf S kecil. Bilangan kuantum ini menyatakan arah perputaran elektron suatu sumbunya, di mana S bernilai kurang lebih atau plus minus 1/2 dan dituliskan dengan gambar arah panah atas dan arah panah bawah, di mana untuk menentukan bilangan kuantum spin ini kita itu menyatakan ke arah mana elektron yang beredar. Jika dia berputar searah jarum jam, maka itu panah atas disimbolkan dengan plus 1/2. Jika berlawanan arah, itu simbol ke bawah atau panah bawah itu disimbolkan minus plus 2. Silakan perhatikan gambar ini untuk lebih mudah memahaminya. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman dari penjelasan saya sebelumnya, di mana bahwa orbital yang menyatakan subkulit yang menyusun kulit atom, sehingga subkulit tersebut juga memiliki tingkatan energi yang digambarkan dengan seperti ini. Silakan teman-teman perhatikan gambarnya. Ya, seperti ini. Teman-teman perlu tahu juga, untuk menentukan suatu bilangan kuantum, teman-teman harus paham yaitu namanya konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron memiliki prinsip di mana tingkatan energi digunakan untuk menulis konfigurasi elektron di tiap unsur atom, di mana penulisannya memiliki 3 aturan. Yaitu aturan pertama dari asas larangan Pauli, bahwa dalam satu atom tidak boleh ada 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum sama. Kemudian menurut asas Aufbau, pengisian orbital elektron dimulai dari tingkatan energi yang lebih rendah terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan ke tingkatan energi yang lebih tinggi. Sedangkan aturan ketiga yaitu aturan Hahn, di mana untuk mengisi elektron pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, mula-mula elektron akan menempati sendiri masing-masing orbital dengan arah spin atas, baru kemudian dilanjutkan berpasangan dengan arah spin bawah, atau pertama dulu arah atas sampai full kotaknya, baru dilanjutkan dengan arah bawah, panah bawah. Konfigurasi elektron dapat dituliskan dengan 3 cara. Yang pertama itu sesuai dengan tingkatan energi yang dimiliki. Dapat juga setelah menuliskan di urutan berdasarkan nomor kulitnya. Kemudian penyingkatan menggunakan nomor atom gas mulia. Dan 3 mungkin aturan gabungan antara nomor 2 dan penulisan diagram orbital, sehingga konfigurasi elektron ini dapat diketahui letak periode, golongan. Nah, di mana golongan A sebagai utama selalu terletak pada blok S atau SP, golongan B transisi pada blok D, dan transisi pada blok F. Untuk itu untuk teman-teman bagaimana memahami untuk menyelesaikan suatu soal dari bilangan kuantum, teman-teman juga harus paham yang namanya
konfigurasi elektron. Nah, kemudian ada juga namanya sistem periodik unsur, di mana ini terdiri dari dua jalur. Lajur tegak vertikal mempunyai sifat kimia yang mirip dengan disebut golongan. Kemudian laju horizontal menunjukkan unsur kimia yang mempunyai jumlah kulit yang sama, disebut periode. Penomoran golongan sesuai dengan jumlah elektron pada kulit terluar atau elektron valensi atom-atom tersebut. Jumlah kulit atom yang berisi dengan elektron digunakan untuk menentukan periode. Sistem periodik terdiri dari 18 golongan, di mana 8 golongan utama dan 10 golongan transisi. Silakan teman-teman perhatikan blok-blok dari sistem periodik unsur. Oke, biar teman-teman lebih afdol memahami suatu materi, perlu yang namanya tes dulu. Kita tes dengan contoh soal. Contoh soal itu berikut adalah contoh soalnya. Sebuah elektron memiliki bilangan kuantum sebagai berikut, di mana bilangan n sama dengan 3, L2, M1, N-1 dan spinnya plus 1/2. Pertanyaannya, nama orbital tempat elektron tersebut berada di mana? Kemudian B, apakah kombinasi bilangan kuantum tersebut valid? Mari kita jawab bersama-sama. Oke, jawabannya pada A. Kan tadi N adalah 3, di mana ketika bilangan utama A3 itu maka dia berada di kulit M. Kemudian L-nya, azimutnya di 2, berarti dia berhenti di subkulit D. Tadi kalau teman-teman masih ingat di tabel azimut itu angka 2 itu berada di subkulit D. Kemudian M-1 artinya ini berada di salah satu dari 5 orbital D. Kemudian spinnya itu plus 1/2, artinya searah jarum jam. Jadi jawaban dari A itu ada elektron berada orbital 3D. Pertanyaan kedua B, itu semua nilai bilangan kuantum memenuhi aturan. Kenapa? Karena L-nya atau azimutnya dimulai dari 0 sampai dengan -1, artinya ini valid. Kemudian M antara -1 hingga +1, artinya ini valid. Kemudian spinnya plus 1/2, artinya plus 1/2 itu searah jam-jam, valid. Jadi jawabannya itu betul-betul valid. Itulah tadi penjelasan materi terkait bilangan kuantum. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.